102 di mushaf tulisan. Surat yang ke-16 berdasarkan turunnya. Jadi kalau diurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran apa Al-Imran? Ali Imran. Karena keluarganya si Ali, ya. Keluarganya si Imran. Ali itu artinya keluarga. Kalau Al-Imran itu artinya si Imran. Terus An-Nisa. Nah, ini adalah ayat yang ke-102. Tapi kalau dilihat dari turunnya, dari mulai Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, terus ini adalah Al-Hakumut Takatsur. Ini adalah surah yang diterima Nabi yang ke-16. Nah, fadilah surat ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, pernahkah kalian membaca 1000 ayat dalam satu hari? 1000 ayat dalam satu hari. Yang namanya sahabat beda-beda. Kalau sahabat kelas favorit gitu, yang sahabat-sahabat kelas tinggi begitu ya, sahabat-sahabat yang top gitu ya, sanggup-sanggup aja. Bahkan Sayyidina Ali itu sholat witirnya itu 1, tapi baca Qur'annya hatam. Nah, itu sahabat kelas wahid begitu ya, yang top gitu. Tapi sahabat itu ya ada model sahabat kayak Pak Jum, model yang balelo ya ada gitu. Sahabat itu macam-macam gitu. Sahabat itu macam-macam. Fotokopian saya banyak, Pak. Banyak kan yang balelo gitu ya. Perlunya sahabat yang balelo gitu, yang bandel ya begitu. Nabi ngajarinya bagaimana, ngelakoninya bagaimana, gitu ya. Nabi tanya, pernahkah kalian membaca 1000 ayat dalam satu hari? Kata sahabat itu, mungkinkah ya Rasul, kami ini dapat membaca 1000 ayat dalam sehari? Kemudian Nabi memberikan jawaban, bacalah surah Al-Hakumut Takatsur. Jadi baca Al-Hakumut Takatsur 1 kali itu sama dengan baca 1000 ayat. Ini fadilahnya, ya. Fadilahnya. Kemudian kita lanjutkan materi kita. Kalla saufa ta'lamun. Kalla ay ar-rad'u. Rada'a saufa ta'lamun. Jangan begitu. Apa yang kamu lakukan dengan berbangga-bangga itu nggak benar. Rada'a itu artinya nolak. Jangan lakukan itu. Jadi kalau bahasa panjangnya mah, jangan kamu melalaikan, jangan kamu berbangga-banggaan, jangan kamu bersaing yang tujuannya adalah pengen bangga-banggaan, sampai-sampai kamu lalai untuk taat kepada Allah. Jangan lakukan itu, gitu. Saufa ta'lamun. Saufa bakal, ta'lamuna weruh sira kabeh. Kamu sekalian akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Lalu lantas atau kemudian kalla. Jangan begitu. Saufa ta'lamun, kamu nanti akan ngerti bahwa kompetisi persainganmu tujuannya untuk bangga-banggaan sehingga kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berakibat jelek. Nah, di sini ada saufa ta'lamun, itu ada dua. Kalla saufa ta'lamun ini ada dua.
Sehingga su'u akibati tafakhurikum. Su'u akibati, su'u itu jelek, akibatnya berdampak negatif, berdampak jelek. Tentang apa? Tafakhurikum, berbangga-banggaan kalian itu indan naz'i, ketika nazak. Jadi kala saufa ta'lamun, ini nasihatnya Allah, jangan kamu bangga-banggaan, nanti kamu akan tahu dampaknya kamu berkompetisi. Yang kompetisi itu tujuannya untuk bangga-banggaan, sehingga kamu melalaikan ibadah kepada Allah. Nanti dampaknya ketika kalian sekarat. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Dan itu pun akan berdampak ketika kalian di dalam kubur. Jadi efek jeleknya berbangga-banggaan ini ada dua. Yang pertama ketika mati, yang kedua ketika dalam kubur. Gitu. Ya. Bukannya Islam melarang untuk memiliki sesuatu. Bukan Islam melarang untuk umatnya supaya kaya. Islam menganjurkan. Ya, akan tetapi yang tujuannya setelah dimiliki untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen punya mobil, dikasih mobil. Ketika sudah punya mobil, gunakan nikmat itu untuk dakwah. Entah menghadiri pengajian, niatkan untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk bangga-banggaan. Siapa tahu ada tetangga yang membutuhkan, saya bisa bantu. Siapa tahu tetangga ada yang terdesak untuk ke rumah sakit, saya bisa membantunya. Jadi bukan untuk bangga-banggaan, tapi untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya istri juga begitu. Jangan untuk nafsu, pengennya kalau sudah bicara istri itu urusannya soal satu itu aja. Alhamdulillah saya bisa dakwah, alhamdulillah saya bisa menularkan ilmu yang saya dapatkan. Alhamdulillah saya ada partner untuk kebaikan, alhamdulillah saya ada yang mengingatkan, dan lain sebagainya. Bukan untuk hal yang itu aja. Gitu. Islam tidak melarang umatnya kaya, dianjurkan. Karena perjuangan Islam itu butuh biaya. Dan orang yang bisa mengeluarkan biaya itu adalah orang-orang yang berduit. Gitu. Ya. Kaya adalah sebuah anjuran dari Islam. Tapi setelah kaya, gunakan kekayaan itu untuk dalam rangka taat kepada Allah. Pengen punya rumah yang bagus, silahkan. Tapi niatnya bukan bangga-banggaan. Oh, saya orang yang paling kaya, rumah saya paling antik, rumah saya paling bagus di antara yang lain. Bukan untuk bangga-banggaan, tapi mudah-mudahan kalau rumah saya bagus, ada tamu, saya bisa menghormatinya. Itu dalam rangka taat. Tipis, beda-beda tipis. Nah, agar bernilai taat kepada Allah, maka rubahlah. Harus dirubah keinginan itu. Yang awalnya ingin supaya pengen dihargai. Kalau rumahnya bagus berarti banyak uang. Ketika banyak uang, orang menjadi segan dan lain sebagainya. Pengen dipandang di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi niatkan, hilang, hapuskan itu semuanya. Rubah dengan cara, kalau rumah saya bagus, mudah-mudahan saya bisa menghormati tamu. Dan ini aturan ajarannya Rasulullah. Barangkali ada tetangga saya yang
lagi ada saudaranya rumahnya nggak cukup, bisa mampir ke rumah misalnya. Insya Allah kalau dirubah dalam rangka taat, segala sesuatu yang kita miliki akan menjadi ibadah. Nah kemudian kala, ada kala lagi nih. Nah tapi kala di sini haqqan, benar. Nah ini Allah sampai menggunakan kata kala itu 3 kali. Betapa sayangnya Allah, betapa urgen dan pentingnya masalah ini, supaya apa? Manusia jangan sampai melakukan hal yang itu, yaitu kompetisi. Tujuannya adalah bangga-banggaan. Kemudian ketika sudah tujuan bangga-banggaan, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Lau, andai kata, apabila ta'lamuna, kalian mengetahui ilmal yaqini, dengan ilmu yakin. Nah, untuk mengukur ilmu yakin ini tidak ada lain dengan cara ngaji, tidak ada lain dengan cara belajar. Itu ilmu yakin. Untuk mendapatkan ilmu yakin itu harus dengan belajar, gak bisa dengan cara yang lain. Gitu. Jadi ilmu yakin ini didapatkan dengan cara belajar. Nah ketika orang itu belum memiliki ilmu yakin yang matang, dia akan mudah digoyahkan. Contoh misalnya Pak Jum lagi wudhu. Nah kumur-kumur, kemudian basuh tangan, istisya, kemudian basuh muka. Ternyata di belakang gitu ya, Pak Amir lagi ngamatin. Setelah wudhu selesai, Pak Amir nyamperin, Pak Jum lagi ngapain tadi? Wudhu. Kok begitu caranya? Salah itu mah. Gitu. Lah ini benar, orang juga begitu saya ngeliatinnya. Berdasarkan hadis Rasulullah yang saya baca, bahwa wudhu itu yang pertama tangan dulu, habis tangan kaki, habis kaki jidat, sebagian kepala, kemudian telinga. Itu misalnya. Kemudian Pak Jum ngomong, apa iya ya? Jangan-jangan benar nih. Jadi kalau sesuatu yang awalnya benar kemudian Bapak merasa ragu, berarti ilmu yakinnya belum mantap. Ilmu yakinnya masih ngambang. Itu ilmu yakin. Nah banyak ini sekarang hal-hal orang-orang yang belum memiliki ilmu yakin yang matang, sehingga dia mudah berubah. Termasuk kita sudah sesuai dengan aturan. Nah makanya ilmu yakin dulu. Pak, kemarin ketika saya sholat Jumat di masjid A, kok begini-begini, sholat Jumatnya sah apa enggak? Nah berarti ilmu yakinnya belum tetap, belum mantep. Kalau ilmu yakinnya sudah ada, sudah mantep, sudah mateng, dia nggak akan goyah, nggak akan ragu. Nah kemantapan keyakinan itu yang kalau dilihat dari sisi ilmu yakin, dia harus melalui proses belajar. Gitu. Kalau nggak belajar, Ustaz? Ya ilmu yakinnya kagak bisa. Boro-boro kalau ilmu yakinnya ini sudah nggak ada, sudah nol, apalagi mau ainal ya, ainal yakin, ya lebih mustahil lagi. Ada yang mungkin gue mah yakin, gue udah gitu. Ada yang punya kagak, ada udah yakin udah. Nggak bisa. Nggak bisa udah. Gitu. Misalnya begini, 4 kuadrat, gitu kan? Si A ngisi 8.
Enggak, bukan 8. 4 kali 2 itu 8. Gitu. Atau si B ngisi misalnya 4 kuadrat sama dengan 16. Salah, 4 kuadrat kok 16. 4 kuadrat sama 8 karena 4 dikali 2. Masa sih? Oh yaudah. Dah coba dah 4 kali 2 ya. 4 tambah 4. Hitung dah tuh berapa? Oh iya bener 8. Apa iya? Tapi dia nulis tetap angka 8. Hatinya apa iya ya? Bukannya. Nah, ilmu yakinnya nggak mantep. Nah, ketika ilmu yakin nggak ada, bagaimana dia bisa melihat sebuah ainal ya? Ainal yakin. Keyakinan yang matang, yang benar. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar gue percaya aja dah, misalnya Banyak gitu ya. itu nggak bisa ilmu keyakinan begitu. Harus ada namanya ilmu yakin. Pak, Bapak itu harus begini. Kalau nggak begini, Bapak nanti masalahnya nggak selesai-selesai. Misalnya, saya mah yakin aja sama Allah. Misalnya, karena dia punya ilmu yakin, misalnya bahwa berpegang pada satu ayat, misalnya begitu ya. Misalnya dia berpegang kepada tidak ada satupun binatang yang melata di dunia kecuali ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begitu, saya kan makhluknya Allah, masa iya sih? Nah, dia bisa memiliki keyakinan begitu karena keyakinan itu pun juga nanti akan berbeda-beda. Yakin dalam tingkatan syariat, yakin dalam tingkatan thariqah, atau dalam tingkatan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Gitu. Nah, kemudian ketika orang melihat dari kacamata ilmu yakin, maka lau ta'lamuna ilmal yakin, andai kata kamu tahu dengan ilmu yakin, gitu ya, la tarawunnal jahim. An-naru jawabu qasamin mahdzufun wa khudhifa minhu lamul fi'li wa 'ainuhu wa ulqi harakatuha 'ala ra'i. Jadi la tarawunna itu awalnya bukan seperti itu. La tarawunna. Jadi ada dua dobelnya. Ini yang namanya ini yang disebut dengan nun taukid. Nun, pokoknya kalau ada huruf nun yang belakangnya tasydid dan diawali dengan la, pasti di sini menunjukkan bahwa nun tersebut nun taukid yang berfungsi sebagai penegasan. Yakti, teman-teman. Nah, sungguh, udah kata sungguh, benar-benar. Nah ini mesti sungguh benar-benar. Jadi sudah gak akan meleset lagi. Ketika orang itu kompetisinya tujuannya bangga-banggaan sehingga dia lalai kepada Allah, lalai untuk taat, lalai untuk ibadah, dipastikan 100%. Nggak pakai kata insya Allah. Kalau dia nggak tobat loh ya, gitu. La tarawunnal jahim, gitu.
pasti dia itu akan tersadar, akan melek, akan memiliki pengetahuan ilmu tentang yakin ketika sudah di neraka, melihat neraka jahim. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha. Nah, summa, kemudian kata-kata summa itu memiliki pengertian berantai. Kalau dan itu bisa ngacak. Kalau summa itu pasti ngurut, sehingga ini akan ada efek negatif yang berantai. Ketika sekarat sengsara, dikubur belangsak, di neraka nyungsep. Nah itu karena menggunakan kata summa. Beda dengan wa itu artinya dan. Saya membeli cabai, misalnya cabai dan bawang dan apa misalnya tomat. Nah, kira-kira ini menggunakan kata dan. Ya, menggunakan kata dan. Kira-kira Bapak belinya urut atau bisa ngacak? Bisa ngacak, cuman ini semua kebeli. Tapi kalau menggunakan kata kemudian, itu berurut, nggak keseling dengan yang lain. Maka efek negatif daripada melalaikan ibadah kepada Allah yang disebabkan dengan berbangga-banggaan itu luar biasa. Sekarat udah sengsara, dikubur rekoso, begitu sakit-sakitan, di akhirat masya Allah babak belur. Ainal yakin, jadi masdarun li'an, masdarun, jadi ainal yakin ini merupakan masdar. Ainun itu masdar dari ayana, li'anna ro'a wa ayana bimakna wahidin, memiliki makna pengertian yang sama. Tsumma latus alunna. Nah, ini ada perubahan akar kata. Ini juga sama. Tsumma, Bapak perhatikan. Latus alunna. Nah, ini ada la, ini ada nun. Itu berarti menandakan nunnya nun taukid, sungguh benar-benar akan itu berarti kan nanti. Makanya orang yang berbangga-banggaan, orang yang menyombongkan diri, mungkin saat itu dia punya pengaruh, dia punya wibawa, tapi kata-kata yang digunakan oleh Allah adalah fi'il mudhari', yaitu akan datang, sedang atau akan. Jadi pada saat dia sombong, dia sudah sedang merendahkan dirinya dan akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lalai kepada Allah, ya. Dia melalaikan Allah, dia melupakan tugasnya untuk ibadah taat kepada Allah, maka sebenarnya dia sedang melihat api neraka dan akan melihat api neraka jahim. Tsumma latus alunna khudzifat, dan buang minhu saking lafaz latus alunna nunur raf'i, nun tanda rofaknya. Jadi awalnya begini. Ini mak selintas saja, yang penting Bapak paham baik deh. Kagak ngerti nggak Bapak?
Latus alu nanna. Awalnya ini. Jadi sa'ala yas'alu tus'alu. Tus'alu nanna. Orang Arab itu sudah begitu. Karena di sini berat daripada banyakkan nun, maka dibuang aja ininya. Kemudian latus ininya nunnya ini ikut kebuang karena kebanyakan nun, sehingga berat. Latus alunanna kayak kagak enak, tidak sesuai dengan karakter bahasa Arab, sehingga latus alunna lebih enak, lebih gampang. Kenapa dibuang nun rofaknya? Litawalin nunati, karena berantainya dua nun ini. Ini kan awalnya 3 nih, berarti kalau kita mau pisahkan 3 nih. Satu hidup, kemudian yang kedua tasdid. Huruf tasdid itu huruf double, satu mati, satu hidup. Ada 3 dah tuh. Berat banget dah kalau begitu. Sehingga dibuang. Wawu dhamiril jam'i dan wawu dhamir jama' lil tiqa'i sakini, kemudian dimasukkan ke dalam huruf yang bersukun. Artinya ini langsung masuk ke sukun ya. Mati kan? Gitu. Yauma idzin ai yauma ru'yatiha, waktu hari itu. Jadi akan thumma, kemudian latus alunnya benar-benar sungguh pasti akan ditanya. Yauma idzin, kapan ditanyanya? Yauma idzin, pada hari itu nanti, yaitu waktu dikubur, waktu latarawunal jahim. Jadi waktu itu Allah pengen gambarin begini, orang-orang yang lalai kepada Allah lantaran berbangga-banggaan digiring dulu ke neraka, dikasih tahu dulu, nih bakal tempatmu. Nah habis itu ditanya ada tuh sama Allah. Ya, interogasinya di situ. Pada saat dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu adalah tempat tinggalnya semenaun. Nah, semenaun gitu, tapi nggak selamanya, asal kalimat la ilaha illallah. Semenaun, cuman satu harinya itu 1000 tahun. Nah, tinggal Karina dong. Ditanya tentang apa? Anin naim, dari kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Mayalidzu bihi fid dunya, apa saja. Ma itu ada bermakna manafi, tidak, tapi ma ini memiliki makna lil jinsi, jadi segala sesuatu. Yuladzu, maaf, yang di ladza yalidzu mabni majhul, yuladzu bihi, yang dirasa nikmat, bihi dengan ma. Jadi segala sesuatu yang pernah kita rasakan, yang pernah kita nikmati, di mana fit dunia, di dunia. Nah, jadi pertanyaan Allah berkaitan dengan
Tummalatus alunnya, yang akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan kepada kita itu adalah ma. Ya. Itu adalah ma. Apa itu ma? Ma itu segala sesuatu. Nah, ini ditanya, anak ditanya, nah, pokoknya segala sesuatu. Harta ditanya, ya, jabatan ditanya. Nah, menurut Imam Jalalain, beliau memberikan sebuah penjabaran bahwa yang disebut dengan anin naim itu ma yuladzu bihi fid dunya. Dari apa? Minas sihah. Jadi kesehatan Bapak ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh, dari badannya Bapak aja, badan kita aja. Kita punya mata, mata ini akan ditanya oleh Allah bagaimana kita menggunakan mata ini. Apakah untuk maksiat atau untuk taat kepada Allah. Hidung akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ambu-ambuan, dengan penciuman. Dipakai untuk ngendus apa begitu ya. Gitu. Telinga pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi diri kita aja. Sampai kepada kamu aku kasih tentang kesehatan jantung, itu pemberianku. Jantungmu normal, gak pernah cuci darah misalnya. Kamu seluruh anggotamu berfungsi normal, kamu pakai apa? Itu akan ditanya oleh Allah. Tenaga ini adalah dari Allah, bukan dari makanan. Karena banyak orang yang gak makan masih punya tenaga. Sunan Kalijogo itu gak makan 3 tahun, tapak pinggir kali. Tuan Syekh Abdul Qadir gak makan 25 tahun. Dia jadi wali Kutubul Aulia. Belum ada penggantinya. Kutubul Aulia itu hanya satu seumur dunia. Hanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu apa 25 tahun? 25 tahun kagak makan. Masih kalah sama Paju. Saya mah Iya. nyari Cuma jalur 3 hari ikhlas. masih Walinya nyari jalur ikhlas saya, Pak. Itu doang. Banyak jalur ya. Untuk saya menjadi wali Allah Telaten banyak itu. jalur. Jalurnya sabar Paju. Ya, ini jalur tergampang ya, termudah bagi kita. Minas sehati, dari kesehatan. Wal farahi, waktu luang. Nah, waktu luang Bapak lagi nyantai, kipas-kipas, akan ditanya oleh Allah tentang waktu luang kita di dunia. Gitu. Wah, Mbak itu kayaknya cakep amat itu ya, dadanya montok. Kok beda sama yang di rumah ya? Misalnya. Itu refleks Bang Ustaz. Itu masuknya nih. Untung bujangan nggak ada. Kalau bujangan nggak ada. Apa? Gitu. Ya kan kita kadang begitu, waktu luang, waktu senggang. Kalau remian gimana Pak? Gimana? Remian waktu luang. Tergantung cara mensiasati. Alhamdulillah. Ada Itu tergantung. Bagaimana itu mensiasatinya? Nah, kamu nggak tahu. Kita Gitu. itu remen itu tanda bersyukur, Pak. Ah. Ilmunya belum nyampe ini, Pak. Benar sekali Bapak itu. Bersyukur kita. Aduh. Sejak kapan jadi tukang baca ini? Jadi Udah terlalu ya, berarti. segala sesuatu tergantung daripada bagaimana kita menyikapi itu. Gitu. Ketika kita main catur, tapi hati kita melatih zikir kepada Allah, itu jauh bernilai ketimbang Bapak baca Quran tapi ganggu tetangga tidur.
Nah ini mau Ramadan nih, mau Ramadan, baca Quran itu baik. Tapi ketika mengganggu orang lain, ya itu bukannya dapat pahala, justru haram, malah dapat dosa. Makanya semaksimal mungkin kita memanfaatkan ini dengan baik. Gitu. Baca Quran itu bagus, tapi di sana ada yang sholat. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, bukannya dapat pahala, justru malah dapat dosa. Ketika Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ada yang datang Allahu Akbar misalnya, seketika itu juga turunkan suara. Jangan langsung standar gaspol. Hatta itu sholat sunnah, gitu, ya. Jadi segala sesuatu, makan itu bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau bagus kata segolongan tertentu, tapi jelek untuk segolongan yang lain. Kalau hasil dari makan itu dia punya tenaga, kemudian dia starter motor, kemudian dia temui jahe Subang misalnya atau jahe Kerawang gitu, lebih beda. Kan begitu? Berarti hasil makannya dipakai untuk barang maksiat. Dihisap. Bagaimana? Dihisap. Lu dihisap itu. Rokoknya disebut. Wal faraghi, dan waktu luang. Makanya waktu luang gunakan untuk zikir. Gunakan untuk hal yang manfaat. Tapi kalau orang tinjauannya thariqah syadziliyah, beda lagi. Kalau thariqah syadziliyah itu kayaknya nggak ada yang salah, semuanya pas. Alhamdulillah masih main remi. Alhamdulillah mainnya juga nggak pakai taruhan. Alhamdulillah itu hukumnya jauh lebih baik ketimbang dipakai melihat jahe. Tapi itu orang-orang yang sudah bisa menata hati. Kan begitu. Lah kita yang lagi Allahu Akbar nggak bisa atau belum bisa fokus, apalagi kalau sambil megang balak 6, lebih gak bisa kemana-mana. Yang satu mampus, yang satu modal, yang satu poet, akhirnya nggak ada yang hidup. Terus disebutin sama Randy. Belum gencet lu. Daripada kita ngumpulnya wal faraghu wal amnu, dan keamanan. Bapak nih keamanan, merasa nyaman, gak ada gangguan, gak ada bencana, gak ada musibah. Ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu di Sulawesi sono, aku kasih gempa, aku kasih banjir. Kamu di sini di Bekasi misalnya, di Kirana, selamat, kamu nggak kebanjiran. Kamu pakai apa keamanan itu yang aku berikan kepadamu? Di Palestina kita sulit, di Mindanao kita sulit untuk berbuat bebas, untuk beribadah. Di sini ibadah kita bebas, justru tidak dimanfaatkan. Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya persiapkan, jadilah orang cerdas ketika di dunia sebelum cerdas nanti di akhirat gitu. Wal mut'imu, dan makanan-makanan. Bapak yang Bapak makan tiap hari itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Makan itu kamu dapat dari mana?
kemudian hasilnya, tenaganya itu kamu pakai untuk apa? Itu akan ditanyakan. Nah tinggal ngali dah tuh. Makan sehari 3 kali. Bapak usia katakanlah 70 tahun, tinggal ngali dah tuh. Belum nyemilnya Pak Ustaz. Nyemil. Wal mashrobi, dan segala minum-minuman. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ya, bercerita tentang hisab. Sahabat itu dengan bangganya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rasul, aku nggak kena hisab, harta saya nggak punya, saya orang termiskin di kampungku. Apa kata Rasulullah? Pernahkah engkau ketika kulitmu tertiup angin sehingga kamu merasakan segar? Pernah ya Rasul. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kehausan kemudian kamu minum, oh amis teuing, amis pisan ieu sirup. Wah manis bener ini sirup, seger banget tuh sirup, merah merona begitu ya. Pas diminum, glegek, wah iya bener, seger bener. Itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sedetail itu. Makanya di dalam juz amma, thumma inna alaina iyabahu thumma inna alaina hisabahum. Ada doa yang diajarkan, Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, kalau mau audit saya, audit yang ringan ya Allah. Jangan berat-berat. Oh, punya orang dalam itu. Jangan detail-detail. Hisab itu bahasa agama. Bahasa kitanya audit. Nah, kalau Bapak pernah merasakan bagaimana audit di perusahaan udah seribet itu, apalagi kita audit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditanyakan jauh lebih banyak ketimbang audit di perusahaan. Tadi males Pak. Itu nanti akan kena ketemu dengan Allah. Wa ghairi dzalika lan sa'liyaliyani, dan selain daripada sehat, waktu luang, keamanan, makanan, minuman, itu semua pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita hakul yakin, percaya tentang firman Allah ini ketika kita sudah merasakan bagaimana panasnya neraka. Oleh karena itu, milikilah pengetahuan dengan taklim, rasakanlah dengan keimanan, sehingga nanti akan berdampak kepada manisnya yang akan kita rasakan baik di dunia, di alam kubur, lebih-lebih nanti di akhirat. Suratul Qari'ah, wallahu a'lam bishawab.